Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Ma darsuna al-an? Darsuna al-an ats-tsaqafatul islamiyah. Anak Ustadz di kelas 5 hari ini kita belajar tsaqafah. Tapi sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Sehingga berdoa, doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Alhamdulillah ya. Anak-anak ustaz sekalian, kemarin kita sudah membahas ya tentang bahwasanya manusia itu perbuatannya itu diatur oleh Allah. Nah, kemudian kita sudah bahas juga tentang hukum syara ya. Kemarin tugasnya membaca tentang wajib, kemudian haram, kemudian sunnah, makruh dan mubah ya kayak gitu. Nah, sekarang Ustaz akan coba bahas tentang apa itu wajib. Ya. Jadi, dalam pengertian di buku, coba lihat halaman 7 ya. Di halaman 7 disebutkan itu bahwasanya wajib itu atau fardu artinya itu merupakan seruan dari Allah. Nah, seruan dari Allah bahwasanya manusia itu dituntut atau harus melakukan itu. Kalau enggak, apa yang terjadi kalau kita enggak melaksanakan kewajiban? Maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Contohnya yang pertama ada menutup aurat ya, itu harus dilaksanakan, itu wajib ya. Kemudian sholat, kemudian saum dan kemudian melaksanakan zakat gitu. Itu juga merupakan sebuah kewajiban. Itu kalau nggak dilaksanakan apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, kemudian perbuatan yang termasuk ke dalam haram ini sebaliknya justru. Jadi, ini merupakan seruan Allah, kembali lagi ya, ini merupakan seruan Allah yang Allah larang gitu. Jadi seruan Allah tentang perbuatan yang Allah larang. Jadi nggak boleh. Ya, kalau misalkan kita melakukannya, justru kita mendapatkan siksa dari Allah. Tapi justru kalau misalkan kita menjauhi itu, maka kita akan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Di sini misalkan tentang riba, kemudian tentang zina, kemudian tentang minum minuman khamr ya yang memabukkan. Itu kalau kata Allah nggak boleh, berarti nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya tentang sunnah, itu merupakan seruan Allah untuk dilakukan. Namun perbuatan itu tidak jika tidak dilakukan tidak mendapat siksa gitu. Tapi justru ketika dilakukan maka kita akan mendapatkan pahala. Artinya kalau kita tidak melaksanakan sesuatu yang sunnah ini maka rugi teman-teman sekalian ya. Karena waktu yang sudah terjadi tidak bisa diulang kembali. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, makruh. Nah, di makruh ini yakni seruan Allah tentang perbuatan ya untuk tidak dilakukan. Namun kalau misalkan dilakukan tidak mendapat dosa. Gitu ya. Nah, kalau menjauhi mendapatkan pahala. Contohnya makan makanan berbau seperti jengkol. Nah, antum suka jengkol? Nah, hati-hati ya. Seperti petai, ya, petek, ya. Dan juga sholat di hadapan makanan dan minuman, gitu ya. Itu juga makruh. Kemudian atau sholat sambil menahan buang air atau kentut. Nah, itu juga makruh. Kayak gitu. Karena dapat mengganggu kekhusyuan sholat juga, kan ya gitu. Selanjutnya, mubah. Nah, mubah ini merupakan perbuatan yang pilihan. Artinya boleh dilakukan, kemudian maksudnya boleh dilakukan atau tidak dilakukan juga tidak mengapa. Contohnya jual beli di sini ya. Kemudian yang mubah itu bermain itu mubah ya.
Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kelima istilah ini disebut dengan ahkamul khamsa atau 5 hukum syara. Kayak gitu, 5 hukum gitu.